Shalom semuanya, what's up Agiers Influence Generation, we shake the generation. Hari ini kita tidak berkumpul beribadah bersama-sama seperti biasa di gedung gereja kita, tapi kita bertemu secara online lewat dari video streaming yang ada sekarang ini. Tapi tidak apa-apa, saya percaya itu tidak memadamkan semangat kita dan itu juga tidak membuat kita menjadi gelisah dikuasai oleh ketakutan. Tetaplah berharap pada Tuhan dan tetap bersandar sama Tuhan. Nah, sebelum teman-teman memulai ibadah online ini, kami menghimbau sama teman-teman untuk tidak menonton ini sambil baring atau mungkin sambil makan atau sambil main-main, tapi layaknya sedang beribadah dan hendak untuk datang kepada Tuhan. Persiapkan hati, persiapkan diri, fokus, bisa disiapkan Alkitabnya, dan nanti ikutilah ujian penyembahan dan dengarkan firman Tuhan, dan berdoalah juga terutama untuk bangsa kita dan untuk wabah yang sedang melanda di dunia ini. Jangan lupa juga, jika ada teman-teman yang kenal, ada beberapa teman-teman mungkin yang tidak tergabung atau belum tergabung dalam Fresh, namun sering ibadah di tempat kita, mohon untuk bagikan link ini agar mereka juga bisa beribadah secara online. Oke, kita akan mulai ibadah online kita. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu. Oh Yesus, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima
bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami nyatakan Kaulah Allah yang baik. Yesus, Kau sungguh baik, tiada yang seperti Engkau. Kami mau memuji-Mu
tiada yang seperti Engkau. Kami mau memuji nama-Mu yang besar. Oh Yesus, Yesus Tuhan, nama-Mu indah, nama-Mu yang kami sembah. Haleluya. Oh pujilah Tuhan, hai jiwaku. Oh God, we worship You and we honor You, oh God. Haleluya. Kami mau memuji Engkau selama-lamanya, apapun yang terjadi. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, this is how I fight my battles. Oh, this is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. Oh, this is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how it may look like. Oh, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You. Oh, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You. Oh, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You. This is how I fight my battles. It may look like, oh, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You. Oh, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You. Oh, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You. This is how I fight my battles. Oh, it may look like, oh, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You. Oh, it may look like, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You. Oh, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You. This is how I fight my battles. 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 This is how. Oh, this is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. Tak sedetik pun ku ditinggalkan. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Datang Roh Kudus, kuasa-Mu bangkitkan. Kau hadir di sini, Kau hadir. Tak sedetik pun, tak sedetik pun ku ditinggalkan. Kau hadir di sini, oh Kau hadir, oh Bapa. Datang Roh Kudus, kuasa-Mu yang bangkitkan, ya
kau hadir, oh kau hadir. Tak sedetik pun, tak sedetik pun ku ditinggalkan. Kau hadir di sini, kau hadir di sini. Datang Roh Kudus, kuasa-Mu bangkitkan. Kau hadir, kau bersama kami. Oh, tak sedetik pun, tak sedetik pun ku ditinggalkan. Kau hadir di sini, kau hadir di sini. Datang Roh Kudus, kuasa-Mu bangkitkan. Kau hadir di sini, kau hadir di sini. Ya, kau hadir Tuhan. Shalom, saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita semua dalam rencana Tuhan dan dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya sekalipun kita tidak bertemu secara fisik, tapi saya percaya bahwa firman Tuhan sanggup menjamah setiap kita semua. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, ucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu, dan kami percaya bahwa kuasa-Mu ajaib dan dahsyat buat setiap kami, dan firman-Mu meneguhkan setiap kami. Dan biar firman-Mu Tuhan membuat kami melihat rencana Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kali ini saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita melihat yang tidak terlihat. Artinya see the unseen. Ketika kita melihat hanya dengan apa yang kita lihat atau mendengar dengan apa yang kita dengar saja, tetapi tidak melihat apa yang sesungguhnya terjadi yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Yang terjadi adalah kebingungan, ketakutan, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita lihat dari firman Tuhan di 2 Raja-Raja yang ke-6, langsung di ayat yang mulai dari 12, saudara di sana dikatakan bahwa ada tindakan yang Elisa lakukan dalam peperangan melawan Raja Aram, bangsa Aram. Jadi Aram beberapa kali membuat siasat, tetapi yang terjadi adalah mereka selalu gagal karena siasat itu diketahui oleh Elisa, dan Elisa sampaikan ke Raja Israel sehingga strategi mereka tidak terjadi. Sampai satu saat Raja Aram sangat marah dan mengetahui bahwa Elisa lah yang membuat itu semua. Lalu Raja Aram mengirim pasukan untuk menangkap Elisa. Di ayat yang ke-12 di sini dikatakan, prajurit-prajurit Raja Aram bilang, tetapi berkatalah seorang pegawainya, tidak tuanku, melainkan Elisa nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Di ayat yang ke-15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta di sekeliling kota itu. Jadi abdi Allah itu, abdi Elisa, melihat bahwa kota itu sudah terkepung. Kota itu sungguh sudah dikuasai oleh musuh, dan dia hanya melihat itu, saudara. Yang dilihatnya adalah, kalau saya mau bilang, dia melihat bahaya. Dia melihat ancaman di sana. Dia melihat bahwa hidupnya terancam, dan setelah itu yang dikatakan oleh abdi Elisa ini, bahwa dia katakan gini, lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Kalau saya lihat keadaan kita mungkin sepertinya seperti ini, bahwa kita dikepung oleh bahaya, kita dikepung oleh ancaman dari, ya kita bisa bilang saat ini virus corona, tapi sungguhnya saya percaya bahwa
Setiap kita mungkin sebelum ada virus corona ini udah banyak masalah dalam hidup kita. Dan dengan ada virus ini kita melihat bahwa wow, hidup kita sungguh terancam, hidup kita sungguh kita diperhadapkan seperti diperhadapkan dengan maut. Ketika kita melihat cuma dengan apa yang kita lihat adalah kematian. Yang kita lihat adalah kesakitan, penderitaan. Itulah yang membuat kita akhirnya takut. Saudara, saya tidak bilang bahwa gak usah takut terus kita seenaknya sendiri, bukan. Saya pribadi takut, tetapi ketakutan ini bukan membuat kita menjadi kehilangan iman kita, kehilangan kepercayaan kita bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Ketika kita hanya melihat apa yang kita lihat saja atau mendengar dengan apa yang kita dengar saja, maka kita tidak bisa melihat yang sesungguhnya terjadi. Abdi Allah ini tidak melihat pertolongan Tuhan. Dia hanya melihat musuh yang banyak mengepung kota itu. Dan dia katakan celaka. Sama ketika kita melihat berita, baik di televisi, baik di sosial media, bahkan hoax-hoax yang disebarkan membuat kita takut, sehingga ketika kita melihat itu kita bilang celaka. Dan itulah yang membuat banyak orang panik, membeli segala sesuatunya dengan berlebihan. Membeli bahan sembako berlebihan, membeli alat-alat perlindungan berlebihan, alat kesehatan, masker, hand sanitizer, semuanya hampir habis seperti itu. Dan inilah yang membuat kita jadi seperti kehilangan iman. Padahal sesungguhnya saudara, kalau kita lihat Yesus sudah mati buat setiap kita, sebenarnya masalah kita sudah diselesaikan oleh Tuhan. Ketakutan terbesar kita, kematian, sudah Tuhan bereskan karena Dia sudah mengalahkan maut. Dan dosa kita sudah diampuni. Kalau kita melihat itu, sudah kita mengucap syukur. Tapi kita lihat bagaimana di sini abdi Allah, abdi Elisa sini melihat suatu hal yang mengancam hidupnya. Tapi ketika dia sampaikan ke Elisa, respon dari Elisa berbeda. Ketika di ayat yang ke-16, Elisa berkata, jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa melihat dan memberitahu pada bujangnya, abdinya kan, jangan takut sebab yang menyertai kita lebih banyak. Tapi abdinya Elisa nggak ngerti lebih banyak bagaimana, kita sudah dikepung dengan semua tentara, bahkan berkereta kuda. Tidak ada pengharapan lagi. Lalu Elisa katakan jangan takut. Mungkin awal-awalnya abdinya Elisa ini melihat, jangan takut bagaimana Bapak? Dan ketika kita diperingatkan sama orang-orang, teman-teman rekan seiman kita atau pemimpin rohani kita, ketika dikatakan jangan takut, kita menolak untuk percaya, kita menolak, jangan takut gimana? Semua sudah terjadi, hampir seperti kekacauan terjadi. Tetapi sungguhnya ketika kita mencoba melihat apa yang tidak terlihat, makanya Paulus berkata bahwa kami hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Dan itulah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita hanya melihat dengan apa yang kita lihat sekarang, memang kekacauan ada, seperti kayak ketakutan ada. Tetapi kalau kita mau benar-benar, kita cari wajah Tuhan, kita berdoa, izinkan Tuhan, izinkan Roh Kudus membuka mata rohani kita. Sesungguhnya inilah yang kita lihat. Sama seperti yang Elisa lihat. Bahwa jangan takut. Bukan bahaya maut yang mengelilingi kita, tapi perlindungan Tuhan yang dahsyat yang ada dalam hidup kita. Karena di sini dikatakan di ayat yang ke-17, lalu berdoalah Elia, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi sini sudah nyata betul bahwa yang menyertai Elisa dan bujangnya itu sungguhnya adalah perlindungan Tuhan yang luar biasa. Memang kelihatannya seperti kita terkepung dengan bahaya maut, kelihatannya seperti kita terkepung dengan kematian, kita terkepung dengan masalah, tetapi sesungguhnya firman Tuhan katakan ada perlindungan Tuhan yang dahsyat, perlindungan Tuhan yang luar biasa yang sungguhnya mengepung setiap kita. Sungguhnya itulah yang ada, yang terjadi dalam setiap orang-orang percaya. Jadi teman-teman, hari ini takut boleh, tapi jangan sampai kehidupan kita dikuasai oleh ketakutan. Dan jangan mencobai, tetap lakukan apa yang menjadi standar kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah.
social distance, jaga kebersihan. Saudara, ketika kita melakukan standar ini, saya percaya ketika kita melakukannya dengan iman, ada perlindungan Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Jadi kalau akhir-akhir ini kita merasa seperti kita terancam, mari percayalah bahwa perlindungan Tuhan dalam hidup kita itulah yang terjadi dahsyat dan luar biasa. Dimanapun teman-teman berada, di kos, atau mungkin di kontrakan, atau mungkin di rumah orang tua, percayalah perlindungan Tuhan luar biasa. Bukan bahaya maut yang mengepung kita, tetapi sungguhnya perlindungan Tuhanlah yang ada dalam setiap hidup kita. Kuasa darah Yesus itu luar biasa. Kuasa darah Yesus itu dahsyat. Dan Tuhan memberikan jaminan yang pasti, yaitu Dia memberikan Roh Kudus untuk kita menerima segala sesuatu yang sudah dijanjikan dalam hidup kita. Jadi teman-teman, mari kita mau melihat apa yang tidak terlihat sesungguhnya. Yang dari Tuhan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Yang mengucap syukur Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini menguatkan setiap kami, bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah perlindungan Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kami. Bukannya bahaya maut, bahaya kematian, tetapi yang ada adalah kuasa darah Yesus yang menutup bungkus kami. Kami mengucap syukur, berkati setiap keluarga kami yang ada di luar kota atau luar pulau. Tuhan berkati, biar perlindungan Tuhan juga sempurna. Biarlah saat ini bukan ketakutan yang ada dalam diri kami, tetapi yang adalah percaya, karena iman itu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
percaya kalian semua diberkati dan tetap bisa merasakan hadirat Tuhan melalui praise and worship dan firman Tuhan tadi. Terus doakan agar semua ini cepat berlalu dan kita bisa beribadah kembali seperti biasa. Anyway, ada beberapa pengumuman yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, doa pengajian tanggal 23 akan ditiadakan. Yang kedua, acara gathering TGF wilayah 2 tanggal 24 dan 25 akan ditunda. Dan yang ketiga, ibadah kita akan tetap berlangsung secara online seperti ini. Tidak ada pertemuan di gedung gereja sampai pengumuman dari pihak yang berwenang. Jadi tetap stay tune terus di semua media sosial GBIMS Jogja, IT Jogja, atau stay tune di grup Fresh masing-masing. Nah, kita juga terus doakan agar semua ini cepat berlalu dan kita juga tetap waspada teman-teman. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, cuci tangan terus, pakai hand sanitizer, kurangi keluar-keluar, lakukan social distancing, ikuti semua anjuran dari pemerintah dan pihak yang berwenang. Demikian ibadah online kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus menjaga teman-teman semua dan Tuhan Yesus terus beserta dengan teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.